Hafizah Zakiyah Salma. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai ketentuan umroh yang keenam. Ada yang tahu ketentuan umroh yang keenam itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi ketentuan umroh yang keenam itu adalah wajib umroh. Tulis ya. Tulis ya. Setiap umat Islam, yaitu dengan memenuhi syaratnya, terutama dari segi kemampuan. Jadi kita kalau mau naik umroh atau ibadah haji itu harus memiliki kemampuan atau mampu dari fisik maupun spiritualnya. Jadi kalau kita belum mampu untuk melakukan ibadah umroh, itu kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan umroh. Umroh ini hukumnya sunnah. Jadi umroh ini hukumnya sunnah. Kalau kita tidak mampu, ya kita harus bersabar sampai kita memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah umroh. Ada yang tahu syarat-syarat umroh itu? Melaksanakan umroh ada berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Tulis ya. Umroh itu ada 6. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Jadi kalau kita mau umroh, itu kita yang pertama syaratnya harus beragama Islam. Jadi kita nggak boleh, kalau misal kita Kristen, Hindu, Buddha itu nggak boleh ya. Jadi harus orang yang beragama Islam. Yang kedua itu balik. Balik itu contohnya, misal yang laki keluarnya jakun, suara membesar. Kalau yang cewek itu balik dari umur 9 tahun. Contohnya dia sudah haid, ya, terus langsung balik. Jadi syarat yang kedua itu harus balik. Yang ketiga berakal sehat. Maksud dari berakal sehat itu tidak gila. Jadi kalau orang yang gila itu tidak boleh melaksanakan umroh. Yang keempat merdeka. Maksud merdeka di sini itu bukan hamba sahaya. Ada yang tahu hamba sahaya itu siapa? Ada yang tahu nggak? Hamba sahaya itu contohnya kayak budak. Budak atau budak? Budak itu kayak pembantu. Kalau budak itu nggak boleh. Yang kelima mampu. Arti mampu di sini itu maksudnya mampu dari secara fisik, mampu menyisihkan waktu untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci. Yang keenam amannya perjalanan. Maksudnya dari amannya perjalanan itu, misal kita mau berangkat umroh, itu selama perjalanan kita tidak ada kendala. Misal kayak kita sakit atau kecelakaan itu tidak ada, jadi kita aman dalam perjalanan. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Ada yang kurang jelas? Nggak ada. Dan ini udah paham? Udah. Sebab dan mikotnya. Dan yang kedua meninggalkan larangan karena ihram. Jadi niat ihram dari mikotnya. Niatnya itu kalau di sini mikotnya itu mikot makani. Mikot makani itu adalah tempatnya. Tempatnya dalam melaksanakan umroh. Dalam melaksanakan umroh. Makani umroh dan mikot makani untuk haji itu sama. Jadi kalau orang yang mau melaksanakan haji dan umroh itu mikot dan niatnya itu sama. Yang kedua, meninggalkan larangan karena ihram. Itu larangan dalam melaksanakan umroh itu sama seperti larangan melaksanakan haji. Contohnya, larangan untuk laki-laki itu sama melaksanakan umroh. Yang pertama yaitu larangan bagi laki-laki. Pertama memakai pakaian dijahit. Jadi kalau mau umroh itu yang laki-laki nggak boleh memakai baju yang dijahit. Contohnya kayak baju yang kalian pakai itu kan baju-baju yang dijahit, nggak boleh dipakai. Jadi harus pakai baju yang putih itu loh yang diselempang di sini. Ya kalau cewek pakai yang tutup. Yang kedua memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau kaos kaki. Jadi nggak boleh pakai kaos kaki yang laki-laki. Mata kaki ini harus terlihat ya, nggak boleh tertutup. Pakai sepatu yang sampai segini juga nggak boleh.
korban. Jadi harus rambutnya itu harus kelebihan kalau yang laki-laki. Kalau apa? Yang keempat, menjadi wali nikah. Nggak boleh ya kalau lagi umroh juga yang laki-laki menjadi wali nikah itu nggak boleh. Yang kedua, larangan bagi perempuan. Yang pertama, memakai tutup muka atau cadar. Jadi yang buat cewek-cewek ini yang mau umroh itu nggak boleh tutup muka, nggak boleh pakai cadar. Tahu cadar kan? Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi muka itu harus terbuka seperti ini. Ya kalau kayak bener boleh, haruslah. Yang kedua, memakai sarung tangan. Nggak boleh ya pakai sarung tangan juga yang cewek. Jadi telapak tangan tuh harus terbuka kayak gini. Nggak boleh yang namanya pakai sarung tangan tuh nggak boleh. Nggak boleh menutupi tangan tuh nggak boleh. Jadi telapak tangan tuh harus terbuka kayak gini. Yang ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi larangan untuk laki-laki maupun yang perempuan. Yang pertama, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian itu maksudnya nggak boleh pakai minyak wangi. Kalau pakai minyak wangi nggak boleh. Jadi kita harus kalau umroh harus bersih, nggak boleh pakai minyak wangi. Yang kedua, mencukur atau memotong rambut serta memotong kuku. Bagian cewek, bagian cowok itu juga nggak boleh mencukur atau memotong rambut. Terus juga memotong kuku. Jadi kalau yang misal kukunya panjang-panjang itu sebelum berangkat umroh lebih baik dipotong dulu. Ini Bu, panjang bener Bu, apalagi Nur. Pinter lagi. Nggak boleh ya kuku panjang. Kalau lagi suka-suka nggak boleh. Yang ketiga, berburu atau membunuh binatang yang halal dimakan dagingnya. Contohnya kan kalau di Arab, di Mekah itu kan ada yang menanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, udah dipelajari semua belum? Ayo dipelajari nanti itu ibu. Ibu kasih pertanyaan. Enggak. Ya. Ya. Tiga ranking 1 Bu, di kelas ini. Sebutkan larangan bagi perempuan. Sembilan Bu.